kuatkan hati negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi, Bu Titin. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Saya di sini akan mewawancara Ibu karena berhubungan dengan tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid. Tentunya Ibu selaku kepala sekolah, saya ingin mewawancari bagaimana cara Ibu mengambil suatu keputusan terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekolah ini. Langsung saja Ibu ya. Untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus dilema etika benar melawan benar, jika dihadapkan pada situasi di mana kita harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, di mana kedua pilihan harus secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan di mana kita harus mengambil keputusan salah satunya benar di antara kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, langkah awal yang dilakukan yaitu mengumpulkan bukti atau fakta-fakta. Selanjutnya mendata siapa saja orang yang terlibat dalam kasus tersebut, menganalisis benar dan salahnya, menemukan beberapa solusi dalam permasalahan untuk membuat keputusan, kemudian merefleksi keputusan tersebut. Nah, dalam mengambil keputusan ini tentunya kita mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Itu berdasarkan hasil kesepakatan bersama ya Bu ya. Ya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah pertama saya sebagai pimpinan di sini yaitu dengan memanggil kedua belah pihak untuk kita mintai keterangan sehingga kita dapat menentukan di mana letak permasalahan tersebut, supaya setelah mengetahui letak permasalahannya tersebut kita tahu apa penyebabnya serta dapat menemukan solusi yang terbaik dan tidak merugikan kedua belah pihak. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika yaitu dengan adanya diskusi atau musyawarah melalui prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama saya menjadi kepala sekolah di SD Sutawan ini, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu bagaimana mencari solusi terbaik bagi semua pihak sehingga tidak ada yang dirugikan oleh keputusan yang diambil. Dua-duanya merasa aman, tidak ada yang dirugikan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal tentu saja tidak, karena kalau ditunda-tunda itu akan menambah masalah baru, memunculkan masalah baru, sehingga untuk jika terjadi suatu permasalahan saya langsung menyelesaikannya seketika itu juga dengan melibatkan berbagai pihak, misalnya komite sekolah, pengawas, K3S, Dewan Guru, dan lainnya yang terlibat
dengan masalah tersebut. Lebih cepat lebih baik ya Bu. Ya, itu lebih cepat lebih baik, tidak memperpanjang masalah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Setiap permasalahan yang saya hadapi selalu saya musyawarahkan terlebih dahulu dengan rekan guru atau menemui pengawas sekolah atau pemikir untuk meminta saran atau masukan dan menemukan solusi yang terbaik. Saja yang Ya, satu lagi Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika? sebagai pemimpin di sekolah, dalam mengambil sebuah keputusan itu harus berdasarkan musyawarah serta memberikan teladan untuk semua guru, untuk semua warga sekolah, baik guru, baik siswa ataupun orang-orang yang terlibat dengan masalah tersebut, yaitu dengan memberikan teladan dengan memiliki rasa tanggung jawab melaksanakan hasil keputusan yang telah dibuat atau disepakati bersama. Jadi intinya kita ini dalam mengambil suatu keputusan itu harus berdasarkan musyawarah. Gitu. Harus musyawarah, apalagi dalam kita lingkungan yang kompleks ya, mungkin segi kebudayaan, karena kita di tengah-tengah perkotaan seperti ini banyak pendatang, kita harus mengedepankan musyawarah dulu, sepakat dan mencapai hasil yang tidak merugikan kedua belah pihak. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekian mungkin pertanyaan dari saya. Sama-sama Bu Titin, semangat dan tetap lanjutkan CGP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.